Sang Hyang Wenang adalah sebuah nama yang disematkan kepada seorang dewa yang dituaan dalam tradisi pewayangan Jawa. Ia dianggap sebagai leluhur Bathara Guru, sang pemimpin Kahyangan Suralaya. Sang Hyang Wenang sendiri tinggal di kahyangan yang bernama Awang Kumikir. Kisah cerita tokoh Sang Hyang Wenang yang diangkat dalam pementasan wayang diantaranya berasal dari naskah yang ditulis oleh Pujangga Kenamaan Ranggawarsita dalam Serat Paramayoga. Sedangkan Serat Paramayoga sendiri merupakan karya sastra berbahasa Jawa yang memadukan unsur agama Islam, Hindu, dan Jawa asli. Tokoh Sang Hyang Wenang misalnya, dikatakan sebagai leluhur para dewa Mahabharata sekaligus keturunan dari Nabi Adam. Dalam silsilahnya, Sang Hyang Wenang disebutkan merupakan putra dari Sang Hyang Nurasa, sedangkan Sang Hyang Nurasa adalah putra dari Sang Hyang Nurcahya yaitu putra Nabi Sis yang merupakan putra Nabi Adam. Ia memiliki dua saudara, sang kakak bernama Sang Hyang Darmajaka dan sang adik bernama Sang Hyang Pramanawisesa. Sesudah dewasa, Sang Hyang Wenang mewarisi tahta Kahyangan Pulau Dewa dari ayahnya, Sang Hyang Nurasa. Kahyangan ini konon sekarang berlokasi di negeri Maladewa yaitu negara di sebelah barat daya India atau Sri Lanka. Sepeninggal Sang Hyang Nurasa, Sang Hyang Wenang yang memimpin Kahyangan Pulau Dewa dipuja bagaikan tuan oleh para penduduk Pulau Dewa yang saat itu kebanyakan dari bangsa atau golongan jin. Kejadian ini kemudian didengar oleh Nabi Sulaiman, pemimpin Bani Israel waktu itu. Selanjutnya untuk menyadarkannya, Nabi Sulaiman pun mengirim utusan bernama Jin Sakar untuk memperingatkan dan menyerang Sang Hyang Wenang jika membangkang. Sesampainya Jin Sakar di tujuan dan bertarung dengan Sang Hyang Wenang, justru dirinya yang berhasil dikalahkan oleh Sang Hyang Wenang. Jin Sakar lalu dipaksa untuk kembali pulang dan diperintahkan guna mencuri benda rahasia kesaktian Nabi Sulaiman yaitu cincin makhlukat gaib pemberian Tuhan. Misi itu pun sukses. Setelah berhasil mencuri cincin tersebut, Jin Sakar kembali ke Pulau Dewa, namun malamnya dalam perjalanan cincin makhlukat gaib itu terlepas dan jatuh ke dalam dasar lautan. Konon Nabi Sulaiman jatuh sakit setelah mengetahui cincinnya hilang. Berkat ketekunan doanya kepada Tuhan, ia pun bisa mendapatkan kesembuhannya kembali. Sebagai pembalasan, Pulau Dewa tempat Sang Hyang Wenang bertempat tinggal lalu dipasangi tumbal sehingga meledak dan hancur menjadi serpihan pulau-pulau kecil. Sang Hyang Wenang sendiri bahkan sampai harus mengungsi ke dasar lautan. Beberapa tahun selanjutnya, sesudah Nabi Sulaiman wafat, Sang Hyang Wenang muncul kembali dan membina kahyangan baru di Gunung Temburu. Saat dirasa masa kekuasaannya harus selesai, ia memberi segala sesuatu yang dipelajarinya bertahun-tahun lamanya kepada putranya yang bernama Sang Hyang Tunggal, lalu Sang Hyang Wenang mewariskan tahta kahyangan kepadanya. Sesudah kematian Sang Hyang Wenang, rohnya manunggal atau bersatu di dalam diri putranya itu.